Salam, selamat malam dan selamat hari Sabat kepada umat-umat Tuhan, Jemaat Ngemingan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tahukah kita siapa orang yang menemukan tablet dengan touchscreen? Mungkin di smartphone kita, ya tentu kita hampir semua memiliki smartphone. Dan smartphone ini menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Dan touchscreen pertama kali ditemukan oleh seorang doktor, yaitu Sam Harsh. Dia sebagai seorang dosen di sebuah kampus University of Kentucky Research. Dia melakukan penelitian tentang sensor atau touch sensor yang dikenal dengan elographic. Jadi pada saat ditemukan pada tahun 71, touchscreen tidak seperti yang kita miliki sekarang ini, yang sudah lebih canggih dengan teknologi yang mutakhir. Pada awalnya, touchscreen hanya berbentuk sensor atau titik-titik tertentu yang harus disentuh dengan hati-hati. Namun sekarang ini apa? Layar sentuh di smartphone kita sudah sangat apa? Canggih dan sensitif. Dan dengan berkembangnya penelitian yang dilakukan oleh University of Kentucky, elograph terus berkembang. Pada tahun 74, touchscreen pertama kali dilengkapi dengan permukaan yang transparan. Jadi tahun 71, lalu tahun 74 apa? Berkembang. Touchscreen sudah transparan, dapat dilihat. Yang awalnya apa? Hanya titik-titik tertentu saja. Lalu tahun 77, elographic dikembangkan kembali dan dipatenkan oleh apa? Dengan teknologi 5 kawat sensitif, yaitu kemampuan untuk merasakan seberapa keras seseorang menyentuh. Jadi, kita bisa melihat perkembangan teknologi sekarang ini begitu luar biasa. Yang tadinya berbentuk tablet, lalu sebuah perusahaan komputer dengan merek HP atau HP, mereka pertama kali mengembangkan komputer PC dengan apa? Layar sentuh. Lalu diikutilah apa? Oleh perusahaan komputer yang cukup besar, yaitu Apple, juga apa? Menggunakan teknologi touchscreen di komputer ataupun smartphone yang diciptakan ataupun diproduksi. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, hampir semua orang sudah mengenal dan menggunakan touchscreen. Mungkin saudara pergi ke ATM, ketika saudara mau mentransfer uang ataupun mengambil uang, di sana pun apa? Ada layar sentuh. Saudara bisa apa? Menekan tombol-tombol yang ada apa? Di layar kaca, di mesin ATM. Dan banyak sekali kita apa? Bisa melihat ataupun menggunakan teknologi touchscreen yang ada sampai sekarang ini. Namun, tahukah saudara bahwa di dalam Alkitab 4.000 tahun yang lalu tablet sudah diperkenalkan oleh Tuhan kepada seorang gembala yang bernama Musa. Musa yang dibimbing oleh Tuhan selama 40 tahun di padang Midian. Dia bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Dia melihat kemuliaan Allah di tengah api yang menyala-nyala di semak belukar. Dan setelah dia mau menerima panggilan Tuhan,
Musa diutus oleh Tuhan untuk membawa keluar bangsa Israel dari Mesir. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, Musa bertemu dengan Tuhan di atas Gunung Sinai, dan di sanalah Tuhan memberikan tablet yang pertama, yaitu 2 loh batu yang berisi 10 firman Allah, ditulis oleh Tuhan sendiri, dengan jari Tuhan sendiri, 10 firman Tuhan. Jadi Tuhan sudah apa? Memberikan ataupun memperkenalkan tablet kepada Musa di atas Gunung Sinai yang berisi 10 hukum atau 10 firman Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebagai seorang Kristen ataupun secara umum kita apa? Lebih senang menggunakan apa? Tablet, touchscreen di smartphone kita. Mungkin waktu kita apa? Lebih banyak kita gunakan untuk apa? Menggunakan smartphone kita. Apakah kita suka membaca firman Tuhan? Di mana Raja Daud mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Namun seringkali kita apa? Lebih sering ataupun kita menghabiskan waktu kita untuk apa? Smartphone, touchscreen yang lain, tablet yang lain, bukan firman Tuhan. Di dalam tablet 10 hukum firman Tuhan, ada petunjuk-petunjuk yang harus kita apa? Ikuti, supaya kehidupan kita apa? Berada di dalam kebenaran Allah. Kalau kita ingin selamat, kalau kita ingin diberkati oleh Tuhan, kita harus apa? Lebih menyenangi, lebih menyukai apa? Tablet yang diberikan Allah kepada Musa. Raja Daud di dalam Mazmur pasal yang ke-40 ayat 8 dan 9, dia berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab, ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu, firman Tuhan, ada di dalam dadaku. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Raja Daud menunjukkan dirinya bahwa dia menyukai, menyenangi firman Tuhan. Taurat Tuhan ada di dalam dadanya, di dalam jantungnya, di dalam kehidupannya. Tentu kita mengetahui Daud adalah anak yang setia, yang suka membantu orang tuanya pada masa mudanya. Kemudian ketika dia menjadi seorang pemimpin Raja Israel, Daud jatuh dalam dosa. Namun setelah Daud jatuh dalam dosa, dia bangkit sehingga dia apa? Menuliskan kesaksian bahwa dia suka melakukan kehendak Tuhan yang ada di dalam tablet 2 loh batu. Dan Daud mengatakan, Taurat-Mu, tablet Allah, ada di dalam kehidupannya. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita boleh lebih mencintai Alkitab kita, tablet yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kehidupan kita semakin diberkati dan memberkati orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita.